Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Ya, bagaimana di sini kita diajarkan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana kita juga diajarkan untuk menjadi penata layan yang setia di akhir zaman ini. Bagaimana kita boleh melihat keluar, bagaimana keadaan di luar. Ya, bagaimana kita dapat membuat suatu komitmen untuk membantu setiap orang, untuk mengajarkan akan kasih Tuhan kepada setiap orang, menunjukkan akan karakter kita, yaitu karakter yang sesuai dengan karakter Kristus sendiri. Biarlah di dalam kehidupan kita kita boleh terus tanyakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya? Bantu saya, Tuhan. Sehingga Engkau dapat membukakan jalan, sehingga saya dapat mendengarkan akan bisikan kuasa-Mu. Karena saya mau diajarkan, Tuhan, untuk mempunyai karakter seperti-Mu. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya penurutan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Habel dengan penurutan berlutut di mezbahnya, memegang korban domba sebagaimana Tuhan perintahkan. Kain di sisi yang lain, marah berlutut di mezbahnya memegang buah. Keduanya membawa persembahan, tapi hanya satu saudara telah taat kepada perintah Tuhan. Domba yang tersembelih diterima, tetapi hasil dari tanah ditolak. Kedua saudara itu memahami arti dan perintah tentang persembahan korban, tetapi hanya satu menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan. Jadi ini bagaimana pelajaran mengenai penurutan. Bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kepada Habel dan Kain mengenai penurutan ini. Tuhan meminta anak domba yang tidak bercacat untuk menjadi persembahan bagi Tuhan, karena itulah yang melambangkan nantinya Yesus akan turun ke dunia ini. Bagaimana mereka harus datang kepada Tuhan mengakui dosa mereka. Jadi harus ada darah yang tercurah di mezbah. Tentunya Kain juga memberikan hasil yang terbaik daripada jerih lelahnya, daripada pekerjaan tangannya. Tapi di sini bagaimana Tuhan melihat penurutan ini? Tuhan sudah katakan, anak domba yang tidak bercacat celah. Disinilah bagaimana Kain dan Habel diuji. Bagaimana kasih mereka terhadap Tuhan, bagaimana penurutan mereka. Inilah juga mengajarkan masing-masing kita suatu pelajaran kepada kita. Sehingga pada saat Tuhan mengatakan kepada kita untuk melakukan A, jangan kita membuat hal yang lain, kita melakukan yang B. Tapi bila mana Tuhan ingin supaya kita boleh tetap mendapatkan kehidupan yang kekal, bagaimana kita harus lebih mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat membentuk karakter kita sesuai dengan karakter Kristus. Karena penurutan itu sangat penting. Dikatakan penurutanlah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Di sini katakan domba yang tersembelih diterima, tapi hasil dari tanah ditolak. Dan di sini hanya satu menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan. Jadi Habel menuruti apa yang telah Tuhan perintahkan dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kematian Habel adalah akibat dari penolakan Kain untuk menerima rencana Tuhan dalam sekolah penurutan untuk diselamatkan oleh darah Kristus, ditandai oleh persembahan korban yang menunjuk kepada Yesus. Kain menolak penumpahan darah
yang melambangkan darah Kristus yang mencurahkan bagi dunia. Ellen G. White Comments The Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 6 halaman 1109. Ya, jadi Nyonya Ellen G. White juga menuliskan ya bagaimana darah yaitu melambangkan akan darah Kristus yang dicurahkan bagi dunia. Ya, jadi persembahan korban yang menunjuk kepada Yesus. Penurutan mulai dalam pikiran. Ya, ini melibatkan proses mental yang lembut, menerima tanggung jawab melaksanakan perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Penurutan berasal dari hubungan dengan sosok penguasa dan kesediaan untuk menuruti sosok itu. Dalam kasus hubungan kita kepada Tuhan, penurutan kita adalah sukarela, ya, tidak tindakan kasih yang membentuk perilaku kita kepada kewajiban moral. Penurutan kepada Tuhan haruslah spesifik sebagaimana yang Dia arahkan dan bukan hanya sebagaimana kita pikirkan atau rindukan. Itu seharusnya terjadi. Kasus Kain adalah contoh sempurna dari seseorang yang melakukan keinginannya sendiri ketimbang melakukan apa yang Tuhan minta. Ya, jadi penurutan itu bukan karena paksaan. Jadi oleh karena kerelaan hati masing-masing kita. Kalau karena paksaan, ya itu tidak akan yang membawa kita kepada penurutan yang sejati. Ya, mungkin oleh karena ada sesuatu yang kita inginkan, yaitu sudah salah. Inilah bagaimana motif kita. Ya, apapun yang kita lakukan, ya apa motif kita? Ya, apakah supaya orang lain melihat kita, supaya kita dipuji, ataukah supaya ya orang lain ya bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Inilah bagaimana ya Tuhan meminta ya penurutan yang sejati di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, penurutan yang tulus. Ya, bukan oleh karena paksaan atau motif yang lain. Kita juga bisa baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Ya, dan juga Roma 1 ayat 5, Roma 10 ayat 16 dan 17. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang apa arti penurutan bagi orang Kristen yang diselamatkan oleh iman tanpa perbuatan hukum? Kita bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Ya, kita boleh baca bersama-sama ya apa yang dikatakan di sini ya, sehingga kita boleh lebih ya memahami ya akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini judulnya iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Ya, sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, Tuhan sudah berjanji bahwa perintah Tuhan itu tidak berat kalau kita melakukannya dengan mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita melakukannya dengan keterpaksaan dan dengan bersungut-sungut, wah, itu suatu beban yang berat mungkin di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah berjanji ya bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Ya, kita harus percaya ini. Ya, bagaimana biarlah kita boleh selalu menuruti akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita juga bisa baca dalam Roma 1 ayat 5. Ya, Roma 1 ayat 5 dikatakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, jadi hanya kepada Tuhanlah kita boleh menyembah Dia dengan sepenuh hati kita.
Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan yang ada di surga yang patut kita sembah. Kemudian di Roma 10 ayat 16 dan 17. Ya, Roma 10 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ya, dikatakan di sini, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, biarlah kita boleh ya terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana ayat-ayat yang menguatkan kita, bagaimana suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita, suatu janji yang pastinya Dia akan tepati. Kita tidak menurut untuk diselamatkan, kita menurut karena kita telah diselamatkan. Ya, penurutan adalah pernyataan praktis dari iman moral. Samuel berkata kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembilan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembilan. Ya, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, jadi ini mengenai Saul. Ya, pada saat Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas akan semua musuhnya. Ya, tapi bagaimana Saul membawa raja daripada tempat yang mereka sudah melakukan pertempuran ini. Ya, jadi raja ini dibawa, dan juga domba-domba, ternak-ternak yang bagus dibawa. Ya, padahal Tuhan katakan tumpas seluruhnya, jangan ada yang tersisa. Tapi bagaimana Saul tidak mau mendengar, dia tidak mau menurut. Ya, dia membawa raja daripada musuhnya, kemudian dia membawa juga ternak-ternak daripada musuhnya ini. Ya, sehingga pada saat itu Samuel datang menegur Saul. Ya, sehingga di sini dikatakan ya bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembilan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Inilah bagaimana ketidakmenurutan. Ya, hal yang terkecil. Ya, mungkin dari hal yang terkecil di dalam kehidupan kita belajar dari itu semua. Ya, sehingga Tuhan dapat menuntun kita untuk lebih lagi mengasihi Dia. Ya, apakah yang Samuel maksudkan dan mendengarkan lebih baik daripada korban sembilan? Apakah yang hal itu seharusnya beritahukan kepada kita sebagai orang Kristen yang dapat menolong kita tidak jatuh ke dalam injil palsu karena kasih karuniamu murahan. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, karena kita hidup di akhir zaman di mana setan ya yang tadinya hitam dan putih, setan menjadikan hitam dan abu-abu. Yang tadinya dia menjadikan ya benar dan tidak benar. Ya, tapi dia menjadikan benar dan hampir benar. Ya, kalau kita tidak kembali lagi ke firman Tuhan, maka kita akan dibutakan oleh berbagai-bagai muslihat daripada si jahat. Ya, biarlah kita terus meminta akan tuntunan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah banyak contoh di dalam firman Tuhan. Ya, biarlah kita tidak mengulangi hal-hal yang buruk itu dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita boleh memetik hal-hal yang baik di kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Ya, sehingga kita boleh menjadi penata layan Tuhan yang setia. Ya, biarlah dengan setiap apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, kita doakan itu, kita tanyakan apa yang harus kita lakukan. Tentunya Tuhan akan menunjukkan kepada masing-masing kita. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, inilah yang menjadi doa-doa di dalam kehidupan saya. Ya, mungkin ini juga yang menjadi doa-doa saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita lebih lagi sungguh-sungguh ya di dalam setiap doa-doa kita. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Ya, dan biarlah dimanapun kita berada, biarlah kita boleh ciptakan roh persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita dapat menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah iman seperti Yesus, iman yang selalu bergantung kepada Bapa di surga itu akan menjadi bagian kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.